Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta, Al-Khaliq. Adapun yang selain Allah itu disebut makhluk, yakni yang diciptakan. Nama lain daripada makhluk itu adalah hudus, semua yang baru, atau mungkinat, atau semuanya yang bisa mungkin terjadi, atau juga alam. Jadi semuanya itu sama ya, makhluk, hudusun, kemudian alam, itu satu kata, yakni selain daripada Allah. Apa saja yang selain daripada Allah disebut namanya makhluk, disebut juga hudusun, disebut juga mungkinat, disebut juga makhluk. Berbicara tentang makhluk ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaannya itu terbagi menjadi beberapa bahagian, dan semuanya ada awalnya. Berawal itu yakni semua itu diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tercipta sendiri. Adapun ending akhirnya, di sini ada beberapa bahagian. Yang pertama, dulunya enggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Ini makhluk yang pertama. Dulunya enggak ada, lalu ada dan dikekalkan. Dulunya enggak ada, lalu diadakan, lalu dikekalkan, itu adalah contohnya seperti surga, neraka, malaikat, arasy, lauhul mahfuz, qalam, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang dulunya enggak ada, lalu mereka dihidupkan dan dikekalkan, diadakan oleh Allah dan dikekalkan. Surga, neraka ini, surga dan neraka itu dikekalkan, ini tidak berakhir. Tapi masalahnya bukan kekal dengan sendirinya, tetapi dikekalkan. Bukan yabqa tapi yubqa, bukan kekal tapi dikekalkan. Kemudian yang kedua adalah ciptaan Allah yang dulunya enggak ada, lalu ada, kemudian ditiadakan untuk selama-lamanya. Dulu enggak ada, lalu ada, lalu tidak ada untuk selama-lamanya. Tidak ada maksudnya ditiadakan lagi oleh Allah sampai selama-lamanya. Dan ini banyak sekali. Contohnya seperti binatang-binatang yang di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, dan lain sebagainya. Semua itu dulu enggak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan proses yang Allah sudah tentukan takdirnya. Binatang prosesnya
seperti yang kita lihat pada umumnya, ada yang bertelur, ada yang beranak. Kemudian begitu juga tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan serta yang lainnya. Mereka punya proses sendiri dalam hidup dan kehidupannya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Setelah mereka tiada, maka tiadalah untuk selama-lamanya. Tadi malam kita makan apa? Atau kemarin kita makan apa? Atau pagi ini nanti kita makan apa? Nggak tahu nanti dikasih apa ini. Ada yang ikan ayam, lauk ayam maksudnya, adalah yang lauk ikan, ada yang lauknya telur, dan lain sebagainya. Ikan, ayam, daging kambing, daging sapi, dan selain sebagainya. Mereka itu berasal dari binatang yang dulunya nggak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Lalu mereka tumbuh, lalu dipotong, lalu dimasak, lalu kita makan. Setelah kita makan, masuk dalam perut kita. Mungkin 5 jam berikutnya, atau 3 atau 4 jam berikutnya, masuk kita ke dalam WC. Lalu kita keluarkan. Bentuknya bukan lagi bentuk daging ayam dan sebagainya, sudah berubah. Nah, besok-besok 2 hari atau 3 hari kita lagi makan ayam, atau mungkin setahun yang akan datang kita makan ayam lagi. Apakah yang kita makan setahun setelah kemarin kita makan ayam, lalu setahun berikutnya kita makan ayam lagi, apakah ayam yang setahun ini adalah ayam yang dulu pernah kita makan? Oh, tidak sama. Tidak sama. Artinya mereka itu yang ditakdirkan oleh Allah dengan proses seperti itu, dulu nggak ada, lalu ada, kemudian ditiadakan untuk selama-lamanya. Maka ya sudah, begitulah takdir mereka. Sehingga ada ulama tasawuf, mereka itu kalau melihat apa namanya itu sate ini dibakar, mereka menangis. Ada daging dibakar, mereka nangis, gak jadi makan, nangis. Ditanya sama murid-muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau menangis? Katanya, saya takut, katanya, kalau saya dibakar juga kayak kambing, kayak ayam ini. Kalau kambing, ayam dibakar begini, mereka selesai di dunia, selesai urusannya. Tapi kalau saya masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, maka dibakar terus-terusan. Dan di neraka tidak ada kematian, tersiksa seterus-terusnya. Saking segitunya tuh pandangan mereka tuh, pandangan tasawuf, pandangan ke depan, jauh di masa depan, yakni di akhirat. Kalau kita kan lain, kalau ngeliat orang bakar sate, pikiran kita, wah enak nih mau beli sate juga. Kepengen juga makan ayam bakar, kepengen juga ini itu dan sebagainya. Tapi ulama yang mereka hatinya sudah sudah sangat luar biasa. Mereka lembutnya punya hati. Setiap apa sesuatu yang mereka lihat, maka pikirannya adalah pandangan ke depan sampai ke akhirat. Itu luar biasanya mereka. Jadi yang kedua adalah dulu nggak ada, lalu diadakan, lalu ditiadakan untuk selama-lamanya. Itu proses yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada dulu nggak ada, lalu dia tiadakan. Dulu nggak ada, lalu diadakan, lalu ditiadakan, lalu diadakan lagi, dan dikekalkan selama-lamanya. 4 prosesnya. Dulu nggak ada, lalu diadakan, lalu ditiadakan lagi, lalu diadakan kembali, dan dikekalkan untuk selama-lamanya. Siapakah itu? Itulah kita. Itulah kita ini. Dulu nggak ada, sekarang kita ada nih. Sekarang nih kita prosesnya sekarang lagi ada di dunia ini. Entar lagi kita nyusul, entar lagi kita nggak ada. Siapakah yang duluan ini nggak ada nanti? Nggak tahu ya.
Meninggal kita dari dunia ini, kita tinggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur. Pada umumnya orang masuk ke alam kubur, maka setelah itu, yakni setelah beberapa waktu yang lama, hilang semuanya, jasadnya hilang, tulang belulangnya hilang, sudah dimakan tanah, dimakan rayap, dimakan cacing dan seterusnya, hilang, nggak ada. Tapi nanti di akhirat setelah kiamat dihidupkan kembali. Setelah muncul kita, alias kita hidup kembali, keluar dari alam kubur kita, disitulah kita diadakan kembali dan kita dikekalkan untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelah kematian pertama. Ya, ini kita ketika kita hidup kekal dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Di akhirat nanti, yang masuk surga akan kekal selama-lamanya, akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan di alam dunia ini. Ada yang mengatakan kalau seandainya Allah memberikan 100 kenikmatan di alam dunia ini, maka maksudnya ada Allah berikan 100 kenikmatan, satu Allah berikan di dunia dan masih ada tersimpan 99 kenikmatan yang Allah simpan untuk di akhirat. Lalu kenapa kita pilih yang satu ini, kita berebutan, padahal masih ada tersimpan 99 kenikmatan di surga. Nah itu tuh. Yang masuk surga kekal selama-lamanya. Yang masuk neraka juga begitu. Kalau ibarat kata Allah menciptakan kesengsaraan, kesusahan, kepahitan apapun juga di alam semesta ini, di alam dunia ini, sebanyak 100 kali atau 100 banyaknya, maka satu Allah berikan di dunia, masih ada tersimpan 99 kesengsaraan yang Allah taruh di alam neraka, di neraka nanti. Siksaan apa yang paling berat di dunia ini? Ada orang yang dicincang-cincang, ditabrak, hancur lebur dan sebagainya, kena bom kan? Di neraka lebih parah daripada itu. Dan yang repotnya dan yang dahsyatnya dan yang lebih berbahayanya adalah di neraka orang tersiksa, dicincang-cincang, dibakar dan diapa-apain badannya, tapi anehnya orangnya nggak mati, cuman tersiksa. Repotnya kan begitu, kalau ada orang tersiksa dalam kondisi hidup, kalau orang dibunuh mati sudah selesai. Tapi kalau matinya dengan cara pelan-pelan, dicincang, diapa-apain, dibakar, disilet, nah itu tersiksa sekali itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nasrullah as-salamah wal afiyah. Itu manusia, termasuk jin. Karena manusia dan jin ini yang mereka nanti akan menempati surga dan akan menempati juga neraka. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ada ulama, ya, para ulama mengatakan ada juga beberapa yang dari bangsa binatang itu yang dikekalkan. Artinya yang akan masuk surga juga. Para ulama menyebutkan ada 10 binatang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah burak yang pernah menjadi kendaraan Nabi kita Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Burak. Yang kedua adalah onta Nabi Allah Saleh, mukjizat Nabi Saleh. Itu sudah gak ada ontanya, tapi nanti dalam surga dia hidup dan dikekalkan di dalam surga. Yang ketiga adalah kambing Nabi Ismail, cerita kurban. Sebentar lagi nih hari raya kurban. Di mana-mana nanti banyak cerita tentang Nabi Ismail.
Yang keempat adalah Al-Baqarah, sapi betina yang disebutkan dalam Al-Quran ceritanya. Yang kelima adalah keledai Uzair, keledainya Uzair yang disebutkan ceritanya dalam surah Ali Imran. Kalau mau tahu baca aja sendiri, itu ceritanya panjang ya. Kemudian yang keenam anjing Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi. Yang ketujuh adalah ikan nun Nabi Sulaiman. Yang kedelapan burung hudhud. Ikan nun, kalau ikan nun mohon maaf ya, Nabi Yunus. Yang ketujuh tadi ikan nun yang pernah memakan Nabi Allah Yunus. Lalu Nabi Yunus berdoa, bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang kedelapan adalah burung hudhud, intelijen, mata-mata Nabi Sulaiman. Burung hudhud. Satu aja yang masuk surga, burung hudhud itu. Sekarang banyak burung hudhud, masih ada burung hudhud di Timur Tengah sana. Yang kesembilan semut Nabi Sulaiman. Nah, sampai diabadikan dalam Al-Quran namanya surah An-Naml, surah semut. Semut itu aja yang masuk surga. Kalau yang lainnya ya sudah mati ya mati. Kemudian yang ke-10 adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak sapi gitu. Sayang Nabi Ibrahim dengan anak sapi tadi. 10 binatang ini statusnya sama seperti kita manusia. Artinya dulu nggak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian dia tiadakan, kemudian dihidupkan kembali dan dikekalkan. Cuman untungnya yang 10 binatang ini masuk surga. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak bisa saja binatang-binatang yang pernah bersejarah membantu dalam menegakkan syariat Islam, bisa saja Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mengekalkan. Cuman 10 binatang itu aja yang direkomendasikan oleh ulama, yang dikatakan oleh ulama masuk surga. Tapi kalau Allah berkehendak bisa saja lebih daripada itu. Mungkin saja laba-laba yang pernah menolong Nabi Muhammad SAW membuat sarang di Jabal Thur. Ketika Nabi bersembunyi dalam gua Thur pada saat beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy, ya pada saat hijrahnya, bisa saja burung merpati yang bertelur di hadapan pintu goa, bisa saja seperti itu Allah masukkan mereka ke dalam surga kalau Allah berkehendak. Bisa saja kucing Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi sayang dengan kucing itu, yang dikatakan namanya Moza, bisa saja kalau Allah berkehendak ontak Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi petunjuk untuk membangun Masjid Nabawi, bisa saja karena membantu proses Nabi dalam berhijrah dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak bisa saja, dan itu memang haknya Allah Ta'ala, tidak bisa diganggu gugat. Nah itu yang kelompok ketiga tadi ya, kelompok ketiga keempat tadi. Dulu nggak ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan dan dikekalkan kembali. Kemudian yang keempat adalah dulunya nggak ada, ini panjang prosesnya. Kemudian ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan lagi, kemudian ditiadakan lagi dan dikekalkan. Oh, panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan lagi, kemudian ditiadakan lagi untuk selama-lamanya. Apa itu? Ah, itu disebutkan dalam riwayat hadis ya. Kalau seandainya, bahasa kitanya nih ya, kalau seandainya kata Nabi di alam dunia ini ada seekor kambing, kambing A punya tanduk. Kambing A punya tanduk. Lalu kambing A ini yang punya tanduk menyeruduk. Apa namanya itu? Kata orang Banjar menyeruduk. Apa bahasanya? Menanduk. Kambing B
yang kambing B ini atau kambing nomor 2 ini yang enggak punya tanduk. Enggak punya tanduk. Maka di akhirat nanti kata Nabi, kedua kambing ini yang telah mati di dunia, di akhirat nanti dihidupkan kembali. Kambing A yang dulu di dunia punya tanduk, di akhirat dia enggak punya tanduk. Kambing B yang dulu di dunia dia enggak punya tanduk, di akhirat dia punya tanduk. Lalu Allah mengatakan kepada kambing yang pernah ditanduk waktu di dunia, ya ganam bahasa kita, hai kambing, berapa kali kau ditanduk sama kambing yang pertama itu? Nah, diajak bicara sama Allah. Kalau sekali, 2 kali, nanti kata Allah kalau begitu balaslah. Maka kambing yang kedua ini membalas atas tindakan kambing pertama ketika di dunia. Berapa kali? Sekali atau 2 kali atau 3 kali. Setelah selesai urusannya kata Allah Ta'ala, nah sudah selesai. Lalu kata Allah, matilah kalian semua. Mati kembali jadi tanah. Kunturaba, kembalilah kalian menjadi tanah. Habis. Kenapa demikian? Maksudnya kata ulama, karena Allah ingin menunjukkan rasa keadilannya. Nabi menceritakan demikian itu karena Nabi ingin memberitahukan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan manusia, dengan binatang saja kalau ada yang berbuat zalim akan dituntut di akhirat untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita-kita yang di alam dunia ini mempunyai permasalahan, lalu kita tidak bisa mendapatkan keadilan itu, tidak bisa mengambil hak kita itu, tenang saja, di akhirat akan kita dapatkan itu. Tapi bentuknya bukan materi lagi, tapi bentuknya adalah pahala, tiket untuk masuk ke dalam surga. Nah, berapa banyak di alam dunia ini orang berperkara, sebenarnya dia benar, tapi karena ada sesuatu dan lain sebagainya, mungkin lawannya ini punya saksi palsu, bisa nyogok hakim, bisa nyogok keamanan, bla 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 dan seterusnya, kalahlah dia. Di dunia kalah, tapi di akhirat tidak bisa lepas dari pengadilan Allah. Nah, itu sama binatang sama binatang, begitu juga sama manusia. Nah, repotnya kalau seandainya manusia dengan binatang. Manusia dengan binatang. Ada dulu masih kecil ya, saya membaca komik ya, kisah Isra Mi'raj. Di situ salah satunya ada gambar yang ceritakan tentang orang yang disiksa dalam neraka, tapi siksaannya itu adalah disuruh berkelahi. Allah alam apakah ada seperti itu neraka. Cuman ala kulli hal, seperti kita katakan tadi, apabila tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka nanti akan mendapatkan di akhirat. Apa gambarnya itu? Saya lihat di situ ada 2 orang laki-laki berkelahi begitu. Yang jadi penontonnya adalah ayam, jangkrik gitu. Apalagi ya kambing gitu. Nah, nonton dia. Kenapa? Karena waktu di dunia ini orang-orang yang suka ngadu ayam, nyambung ayam. Jadi nanti di akhirat gantian. Ayam yang nonton. Ayo kata ayam, pukul sana. Wah, sorak-sorak mereka. Itu yang penyambung ayam, itu hati-hati di akhirat nanti. Jadi di dunia mereka disiksa untuk berkelahi, di akhirat gantian nanti. Ala kulli hal. Ada tidaknya siksa itu di akhirat, yang penting adalah di akhirat itu masih ada tersimpan 99 siksaan. Sedangkan di dunia cuma hanya 1 kesiksaan dan kesengsaraan. Allah simpan masih ada 99 di dalam neraka itu. Dan apabila seseorang tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka dia akan mendapatkan keadilan di akhirat. Nah, itu ciptaan Allah
Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya yang prosesnya bermacam-macam. Nah, di antara yang itu semuanya yang kita sebutkan tadi, yang paling dimuliakan oleh Allah adalah kita bangsa manusia. Itu yang paling mulia adalah bangsa manusia, karena semua para nabi Allah utus dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia, sehingga manusia ini sempurna, diberikan akal, diberikan juga hawa nafsu. Jikalau akalnya menang daripada nafsunya, maka dia akan jadi baik, jadi orang saleh, jadi orang beriman, meninggal dalam keadaan beriman insyaallah dan masuk surga membawa iman. Tapi kalau hawa nafsunya lebih menguasai daripada akal sehatnya, maka dia seperti halnya binatang. Bal adhal, bahkan kata Allah lebih dahsyat, lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Karena kalau binatang itu mati ya mati sudah. Tapi kalau manusia mati, di akhirat masih ada pertanggungjawaban. Itu yang kita katakan tadi, yang kita ceritakan. Ada ulama lewat orang lagi bakar sate. Ketika dia melihat orang lagi bakar sate, menangis si ulama ini, nangis. Ditanya sama muridnya, kenapa wahai Tuan Guru? Katanya itu orang bakar sate. Lah terus kenapa? Engkau tidak bisa belikan? Bukan masalah tidak bisa belinya. Itu yang dibakar adalah kambing, daging ayam dan lain sebagainya. Kambing itu kalau dibakar sudah urusannya cuma di dunia. Tapi nanti kalau saya di akhirat gimana? Saya takut kalau masuk neraka. Bakaran neraka lebih dahsyat daripada bakaran yang ada di dunia ini. Itu sampai segitunya ulama-ulama tadi. Ala kulli hal, kita adalah makhluk manusia, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, dan oleh karena itu hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita sebagai orang musafir yang akan berjalan menjalani yang lebih panjang daripada alam dunia ini, yaitu alam akhirat. Karena di akhirat nanti setelah kita bangkit dari kubur, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Dan oleh karena itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin dengan meminta hidayah, inayah dari Allah, agar kita selalu berjalan di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari dunia sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, hari ini saya di pondok itu ada majelis taklim. Dan jadi saya minta maaf mungkin sampai di sini dulu karena harus segera ke sana untuk mempersiapkan majelis taklim bulanan di pondok kami. Tunggu sebentar. Ya ala kulli hal. Cukup sebentar, cukup dulu. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.